pemerintah akan mencoba untuk mendesak dan mengusulkan kepada DPR supaya rancangan undang-undang ini menjadi program prioritas yang kemudian akan dibahas oleh mereka. Idealnya memang di tahun ini, rancangan undang-undang yang terkait dengan perampasan aset ini sudah masuk di DPR dan diseriusi sebagai sebuah kebutuhan bagaimana persoalan korupsi itu salah satunya diupayakan dengan adanya undang-undang yang dinilai sebagai ikhtiar supaya para koruptor itu kapok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tertarik ingin membahas pernyataan dari Menteri Hukum kita, Menteri Hukum pada Kabinet Merah Putih, Bang Supratman Andi Aktas, yang menyatakan bahwa persoalan RUU perampasan aset itu yang tersisa hanyalah persoalan politik. Saya coba baca berulang-ulang dari satu media online ke media online yang lain, dari satu media mainstream ke media mainstream yang lain. Ternyata secara substansi yang disebut dengan persoalan politik terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset itu adalah pertama, yaitu pemerintah akan mencoba untuk mendesak dan mengusulkan kepada DPR supaya rancangan undang-undang ini menjadi program prioritas yang kemudian akan dibahas oleh mereka. Idealnya memang di tahun ini, rancangan undang-undang yang terkait dengan perampasan aset ini sudah masuk di DPR dan diseriusi sebagai sebuah kebutuhan bagaimana persoalan korupsi itu salah satunya diupayakan dengan adanya undang-undang yang dinilai sebagai ikhtiar supaya para koruptor itu kapok dan tidak mengulang kejahatan mereka menggarong negara. Yang kedua yang disebut dengan persoalan politik itu adalah bagaimana pemerintah perlu berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen. Jadi kalau kita mau jujur sebenarnya kekuatan politik parlemen itu adalah kekuatan politik yang sebenarnya representasi dari kekuatan partai politik yang saya kira wajah kekuatan mereka saat ini adalah di Senayan. Dua hal ini yang saya kira menjadi penting untuk saya bahas karena kalau kita bicara tentang bagaimana kekuatan politik parlemen hari ini, saya kira itu semuanya sudah solid, semuanya sudah tegak lurus dan itu terbukti. Begitu banyak kebijakan-kebijakan politik pemerintah atau kebijakan apapun di negara kita, tak satu pun di antara partai politik itu yang kemudian beda satu sama yang lain, apalagi berseberangan, apalagi berkonfrontasi. Mari kita cek satu persatu. Ketika ada kenaikan PPN 12%, kita bisa cek di situ. Semua partai politik, semua kekuatan partai politik yang termanifestasi di parlemen melalui fraksi-fraksi, semuanya setuju. Sami'na wa ata'na. Ketika ada kebijakan yang terkait dengan program makan bergizi gratis pemerintah, sekalipun banyak kritik kanan kiri, kita tahu bahwa semua kekuatan parlemen itu tidak lurus dan menjadi bagian dari kekuatan yang solid yang tidak bisa dibantah satu sama yang lain. Ataupun misalnya ketika ada revisi undang-undang TNI, sekalipun begitu banyak demonstrasi, begitu banyak kritik kanan kiri, tapi pembahasan undang-undang itu terus jalan dan semua fraksi bekerja sama, sami'na wa ata'na. Beberapa waktu yang lalu, bahkan kalau kita mau agak sedikit flashback ke belakang, revisi yang terkait dengan undang-undang pilkada itu kan pembahasannya dalam hitungan jam. Disahkan sekalipun batal diparipurnakan karena begitu banyak protes dan resistensi yang terjadi di mana-mana. Tapi saya melihat ketika DPR itu punya kemauan, ada satu istilah yang sering diulangkan oleh kawan-kawan misalnya, sudah kun fayakun, merem aja selesai mestinya. Ataupun kalau kita juga agak sedikit mundur ke belakang, begitu banyak keputusan-keputusan politik yang dibuat antara kepentingan politik dan pemerintah, seperti misalnya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan pembahasannya singkat. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian persoalan RUU perampasan aset itu adalah persoalan mungkin bagi kawan-kawan yang ada di parlemen ataupun di tempat yang lain, itu bukan dianggap sebagai prioritas. Padahal kalau kita mau jujur, soal undang-undang perampasan aset itu adalah satu instrumen yang membuat para koruptor itu akan takut. Karena secara prinsip yang ditakuti oleh koruptor itu adalah kekayaan mereka itu diambil. Secara prinsip koruptor itu takut kalau dia dimiskinkan. Padahal kita dengar pernyataan Presiden Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu, Pak Prabowo Subianto, yang saya kira beliau itu berkomitmen dan setuju bahwa para koruptor yang mengambil uang negara itu dikembalikan dan kemudian diambil alih oleh negara. Itulah yang saya kira
Ketika seorang presiden Republik Indonesia menunjukkan keinginannya bagaimana seorang koruptor, duitnya itu harus diambil oleh negara dan dimiskinkan, kira-kira begitu, mestinya itu harus disambut baik oleh pihak-pihak menteri ataupun pihak-pihak DPR yang saya kira ini adalah sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak. Secara prinsip bagi saya, rancangan undang-undang yang terkait dengan perampasan aset, ini sama halnya dengan undang-undang yang lain kok yang mendesak. Sama halnya mendesak seperti undang-undang yang selalu dikebut oleh pemerintah. Oleh karena itu, kalau misalnya rancangan undang-undang perampasan aset tidak dibahas secara prioritas di tahun ini, 2025, ya tentu publik akan semakin melihat bagaimana komitmen terhadap pemberantasan korupsi, terutama untuk memiskinkan para koruptor, itu kan dipertanyakan. Apalagi misalnya begitu banyak proses supremasi hukum di negara kita. Ada jual beli perkara hukum, ada mafia hukum, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kan silih berganti terjadi di depan kita. Dan pada saat yang bersamaan, itu kan selalu berulang karena memang kita itu seakan-akan tidak punya instrumen yang kemudian membuat jera masyarakat itu sebagai instrumen yang membuat para koruptor, maksud saya, untuk tidak lagi melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang kemudian merugikan negara. Saya kira koruptor itu tidak takut di penjara. Kenapa? Karena bagi mereka, ya mungkin di penjara beberapa tahun, tapi karena asetnya tidak tersentuh, asetnya masih utuh, ya mereka mungkin mengkalkulasi setelah mereka keluar dari penjara. Tapi aset kekayaannya terus berlimpah dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu bagi saya, secara prinsip, rancangan undang-undang perampasan aset itu adalah cara bagaimana para koruptor itu dia takut untuk mengulangi tindakan-tindakannya yang merugikan negara. Oleh karena itu, ya ayolah pemerintah, ayolah DPR, mari duduk bersama, bersama rakyat yang saya kira sejak lama berkehendak supaya rancangan undang-undang yang terkait dengan perampasan aset itu kemudian bisa diselesaikan. Apa susahnya sih? Kan kita sering dengar partai politik bicara, anggota dewan bicara, elit-elit bicara, eksekutif bicara, menteri-menteri bicara. Betapa pentingnya koruptor itu dimiskinkan. Betapa pentingnya para pihak yang selama ini merugikan negara itu dimiskinkan dan asetnya itu diambil alih. Yang dibutuhkan saat ini adalah implementasi. Yang dibutuhkan saat ini bukan retorika. Yang dibutuhkan saat ini itu bukan diskursus. Yang dibutuhkan adalah bagaimana eksekusi di lapangan supaya koruptor itu dimiskinkan, supaya kekayaan yang mereka dapatkan dengan cara merampok negara itu diambil alih. Kuncinya apa? Sahkan segera rancangan undang-undang perampasan aset. Apa sih susahnya? Kalau undang-undang yang lain dianggap mendesak bisa dikebut dalam waktu sehari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kan demi kepentingan bangsa dan negara. Supaya tak ada lagi duit negara yang kemudian dirugikan oleh para koruptor itu. Segera sahkan rancangan undang-undang perampasan aset lagi. Wajar kalau kemudian sampai hari ini, ya para elit-elit kita ini masih saling sahut-bersahut, hanya membangun narasi-narasi besar bahwa koruptor itu biar kapok, kemudian biar jera, biar tidak mengulang, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau pada level eksplanasi dan eksekusinya tidak bisa diwujudkan, terutama dengan cara memiskinkan mereka, maka sepanjang itu juga di depan kita di masa-masa yang akan datang, akan begitu banyak peristiwa-peristiwa korupsi yang saya kira akan menjadi sesuatu yang dianggap lumrah. Akan begitu banyak persoalan-persoalan hukum yang merugikan negara yang justru tidak terjamah. Karena secara prinsip ya, yang ditakuti sebenarnya oleh para koruptor tidak ada. Apa yang ditakuti? Miskinkan harta mereka, miskinkan uang koruptor mereka. Salah satu kunci yang paling penting adalah segera merampas dengan cara mengesahkan undang-undang perampasan aset negara. Inilah yang kemudian publik menanti dan menunggu. Kapan kira-kira pemerintahan di negara kita mendesak DPR, dan yang paling penting adalah DPR segera menjadikan rancangan undang-undang ini sebagai upaya memberikan efek jera supaya tak ada lagi persoalan korupsi di negara kita. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian jika undang-undang yang terkait dengan perampasan aset tidak segera diwujudkan, maka kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, komitmen terhadap pemberantasan korupsi, komitmen terhadap memiskinkan para koruptor, termasuk juga kepercayaan kepada DPR, itu akan terjun bebas. Karena secara prinsip,
Kita bisa saksikan hal-hal yang penting untuk bangsa dan negara, solusinya ada, masalahnya ada, itu yang kemudian sedang ditunggu. Apa? Segera sahkan undang-undang perampasan aset. Ini adalah ikhtiar supaya para koruptor itu tidak lagi mengulangi kejahatan-kejahatan mereka yang jelas-jelas merugikan negara. Kalau negara yang dirugikan, tentu saja yang dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia. Yang kita khawatirkan sebagai rakyat biasa, komitmen dan political will soal memiskinkan para koruptor ini tidak terjadi pada level elit, tidak terjadi pada pemimpin-pemimpin yang ada di parlemen sana. Itulah yang saya kira kita tunggu di masa-masa yang akan datang sebagai wakil rakyat yang sering kali mengklaim atas nama rakyat, ini atas nama rakyat. Ayo, rakyat itu menghendaki supaya undang-undang yang bisa memiskinkan koruptor itu segera disahkan. Itu aja kok, rakyat tidak minta apapun. Rakyat itu tidak akan berisik dan tidak minta pamrih. Rakyat cuma ingin ada cara, ada alat yang dijadikan sebagai instrumen bagaimana koruptor itu tidak lagi merajalela di Indonesia. Segera sahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Saya kira di situ, salam politik syai'un syai'un, pastinya mantap semantap-mantapnya.